Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan pelajaran tentang komunikasi layanan dan jaringan. Materinya yaitu memahami ragam aplikasi komunikasi data pada 3.1. 1. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena telah diterapkan dalam berbagai bentuk aplikasi. Misalnya, komunikasi antar ke komputer yang populer dengan istilah internet, handphone ke komputer, handphone ke handphone, komputer atau handphone ke perangkat lain. Misalnya, printer, fax, telepon, kamera video, dan lain-lain. Di bawah ini tata cara langkah-langkah komunikasi data. Yang kedua ada model komunikasi data. Model komunikasi data ada beberapa macam, yaitu 1. Komunikasi data simplex, yaitu komunikasi data satu arah. Yang kedua, komunikasi data half duplex, yaitu komunikasi data dua arah secara bergantian. 3. Komunikasi data full duplex, yaitu komunikasi data dua arah secara bersamaan. Adapun karakteristik aplikasi komunikasi data. 1. Pengiriman, yaitu sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pengguna dan oleh perangkat atau pengguna. 2. Akurasi, sistem harus memberikan data yang akurat. Data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber data A yang tidak dikoreksi tidak dapat digunakan. Ketepatan waktu, yaitu sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambatnya dikirimkannya data maka tidak akan berguna. Dalam kasus video dan audio, pengiriman waktu yang tepat berarti memberikan data yang seperti yang diproduksi atau seperti aslinya, dalam urutan yang sama ketika dibuat dan tanpa penundaan yang signifikan. Secara semacam ini disebut pengiriman transmisi real time. Yang keempat ada jitter, yaitu jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa paket video yang dikirim setiap 3 DMS. Jika beberapa dari paket datang dengan delay 3 DMS dan yang lain dengan delay 4 DMS, akan menghasilkan kualitas yang tidak merata dalam video tersebut. Yang keempat ada ragam aplikasi komunikasi data. 1. Komunikasi audio, yaitu jenis komunikasi yang hanya memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara. Contohnya seperti radio, voicemail, dan lain-lain. Yang kedua ada komunikasi video, yaitu jenis komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk gambar. Contohnya big screen yang menampilkan iklan di kota-kota dan lain-lain. Yang ketiga ada komunikasi audio dan video, yaitu komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara dan gambar sekaligus. Contohnya televisi, video call, dan lain-lain. Yang keempat komunikasi data, yaitu komunikasi yang mana informasi yang dikirimkan dan diterima berupa data digital. Contohnya aplikasi internet working pada jaringan komputer. Yang kelima ada komponen-komponen komunikasi data. 1. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. 2. Penerima adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. 3. Pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan bisa berupa apa saja.
teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Yang keempat ada media pengiriman. Adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Yang kelima, protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Bab 1 yaitu mengenal ragam aplikasi komunikasi data, masih KD 3.1. A. Mengenal komunikasi data. Komunikasi data adalah sebuah proses pengiriman paket atau data atau informasi dari suatu sumber, source, menuju ke suatu tujuan, destination. Komunikasi data berhubungan dengan pengiriman paket atau data yang menggunakan sistem transmisi elektronika dari suatu komputer ke komputer yang lain atau menuju terminal yang lain. Paket atau data yang dimaksud adalah sinyal-sinyal elektromagnetik dari sumber data yang kemudian diterima dan dikirimkan kepada terminal-terminal penerima, receiver. Terminal atau receiver tersebut adalah suatu peralatan elektronik seperti printer, monitor, keyboard, telepon, dan sebagainya. Penerima. Gambar di atas adalah langkah-langkah diagram komunikasi data. 2. Keuntungan komunikasi data. Komunikasi data memiliki beberapa keuntungan, diantaranya sebagai berikut. A. Memungkinkan kita untuk mengirim data dalam jumlah yang besar tanpa ada kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat-tempat yang lain. B. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik dari desentralisasi maupun sentralisasi. C. Mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. D. Mendapatkan data langsung dari sumbernya. E. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. B. Ada jenis-jenis aplikasi komunikasi data. Komunikasi data berperan untuk memudahkan pertukaran data antar terminal dengan jarak tertentu. Komunikasi data dapat berupa komunikasi audio, video, maupun audio-video. A. Pengertian komunikasi audio. Jenis komunikasi yang hanya memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara itu disebut dengan komunikasi audio. Contohnya, ada radio, voicemail, dan lain-lain. Komunikasi audio termasuk bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi audio merupakan komunikasi yang dapat terjadi antara sistem dalam bentuk suara, kemudian ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan. Biasanya, komunikasi audio menggunakan sinyal elektrik yang digunakan untuk membawa unsur bunyi. Komunikasi audio bisa terjadi dalam dua perangkat atau lebih dengan perantara satu dan yang lainnya saling terhubung oleh jaringan, baik jaringan lokal maupun luar. Komunikasi audio biasanya dilakukan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber ke penerima dengan cara memvisualisasikan dan memperdengarkan isi pesan atau informasi kepada penerima melalui media yang menunjangnya, yaitu media elektronik. Contoh media elektronik yaitu televisi, VCD player, DVD player, komputer atau alat lainnya yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan memperdengarkan isi pesan dan informasi tersebut. B. Kelebihan dan kekurangan komunikasi audio. Adapun kelebihan komunikasi audio yaitu 1. Harga murah dan variasi program lebih banyak. 2. Memiliki sifat yang mudah untuk dipindahkan. 3. Dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga dapat diputar kembali. 4. Dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran. 5. Dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Adapun kekurangan komunikasi audio
yaitu satu, memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu permasalahan tertentu. 2. Penampilan melalui ungkapan simbol analog dalam bentuk suara harus disertai perbendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima. 2. Komunikasi video. Pengertian komunikasi video. Komunikasi video adalah sebuah komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Komunikasi video menggunakan teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Komunikasi video memungkinkan untuk melakukan sesuatu tanpa harus bertemu dengan pengirim dan penerima pesan. Contoh komunikasi video adalah CCTV, video streaming, dan lain-lain. B. Ada manfaat komunikasi video. Komunikasi video memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Komunikasi video dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa harus bertemu dengan penerima dan pengirim pesan. 2. Komunikasi video dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang atau beberapa orang secara jarak jauh tanpa mengenal waktu. 3. Komunikasi video dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang ketiga, ada komunikasi audio video. Pengertian komunikasi audio video. Komunikasi audio video adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan cara memvisualisasikan sekaligus memperdengarkan isi pesan atau informasi kepada penerima dengan melalui media penunjangnya. Komunikasi audio video mengandalkan pendengaran dan penglihatan dari khalayak sasaran. Contoh komunikasi audio video adalah video call, video conference, dan lain-lain. B. Manfaat komunikasi audio video. Komunikasi audio video memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Untuk mengirimkan atau menyampaikan informasi. 2. Mempercepat penyampaian sebuah informasi. 3. Sebagai hiburan dan pendidikan. 4. Untuk memengaruhi masyarakat. Jadi itulah materi tentang komunikasi data. Sekian dari saya, jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.